Welcome to Nakava. So, di video kali ini kita akan belajar untuk cara membaca alat ukur. Yang pertama, kita akan belajar tentang jangka sorong. Seperti yang sudah kalian ketahui, jangka sorong itu mempunyai dua skala. Skala yang pertama adalah skala utama. Kemudian skala yang kedua adalah skala nonius. Skala utama merupakan lempengan yang ada di bagian atas. Ini merupakan skala utama. Kemudian untuk skala nonius, itu ada di bagian bawah, yang tulisannya 0, 5, 10. Kemudian, gimana sih cara membacanya, jangka sorong itu ya? Yang pertama, kalian harus lihatnya adalah pada skala nonius, kalian lihat angka 0. Setelah kalian lihat angka 0, lihat garisnya. Garis angka 0 menempel pada mana? Kemudian dilihat pada skala utama. Di sini ada angka 1, kemudian di sini kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Maka pada skala utama, kita tuliskan dulu. Skala utama itu 1,5 cm. Kemudian setelah kita melihat pada skala utama, kita lihat pada skala nonius. Pada skala nonius, kalian lihat garis angka keberapa yang menempel dengan sejajar dengan garis pada skala utama. Kalau dilihat dari sini, itu ada pada garis keempat. Maka, karena di sini yang paling menempel adalah di garis keempat, kita kalikan dengan tingkat ketelitian dari jangka sorong. Maka dapat kita tuliskan 4 dikali dengan skala ketelitiannya 0,01 cm atau 0,04 cm. Kemudian kita jumlahkan skala utama dengan skala nonius. Di skala utama kita dapat 1,5 cm ditambah dengan 0,04 cm dari skala nonius. Hasilnya adalah 1,54 cm. Itulah cara membaca jangka sorong. Oke, kita coba di soal yang lain. Seperti sebelumnya, pada soal nomor 2, kita cari dulu skala utamanya. Pada skala utama, kalian lihat di sini, yang mepet dengan angka 0 pada skala nonius. Oke, pada skala nonius di sini, 0 itu berada di antara setelah 1, kemudian ada 1 garis lagi. Maka pada skala utama kita dapat baca adalah 1,1 cm. Kemudian setelah kita ketemu skala utamanya, skala noniusnya. Skala nonius seperti sebelumnya, kita lihat manakah garis yang paling mepet antara skala nonius dan skala utama. Yang paling lurus. Kalau misalnya kita lihat di sini ada pada garis angka ke-7. Maka tinggal kita kalikan angka 7 dikali dengan ketelitiannya 0,01 cm atau 0,07 cm. Maka jumlahnya kita baca adalah 1,1 ditambah 0,07 cm. Hasilnya adalah 1,17 cm. Begitu cara membaca jangka sorong. Cukup mudah bukan? Yang paling pasti kalian harus tahu nih, gimana cara melihat garis yang sejajarnya. Kemudian kalian harus tahu, kalau misalkan jangka sorong, itu ketelitiannya adalah 0,01 cm. Berbeda dengan mikrometer sekrup yang 0,001 cm. Setelah kalian paham cara membaca dari jangka sorong, kita akan belajar membaca dari mikrometer sekrup. Berbeda halnya dengan jangka sorong, pada mikrometer sekrup kita juga sebenarnya punya skala utama. Dan satunya adalah skala nonius. Perbedaan paling mendasar dari mikrometer sekrup dengan jangka sorong adalah pada ketelitiannya. Adalah 0,001 cm atau bisa kita tuliskan dalam milimeter, yaitu adalah 0,01 mm. Skala utama pada mikrometer sekrup itu ada pada batang yang tetap. Kemudian untuk skala noniusnya itu bisa disebut juga sebagai skala putar.
karena cara penggunaannya yang dapat diputar. Kemudian, untuk cara membacanya, pertama, kalian lihat pada skala nonius dan pada skala utama. Pada skala utama, di sini terdapat angka 4, 5, 6. Yang nilainya itu adalah 6,5 mm. Kita tulis dulu, pada skala utama, nilainya adalah 6,5 mm. Saya ulangi ya. Dilihat dari garis terakhir sebelum skala nonius. Di sini ada 4, 5, 6, kemudian ada 0,5 atau setengah. Kemudian dia langsung ketemu dengan garis pada skala nonius. Kemudian, maka di sini nilainya adalah 6,5 mm. Kemudian kita lihat pada skala noniusnya. Pada skala noniusnya, kalian lihat garis yang paling sejajar dengan garis tengah dari skala utama. Pada gambar di sini, yang paling sejajar adalah sebelum angka 15. Maka itu adalah angka 14. Kita ketahui skala noniusnya atau pada skala putar ada 14. Kita harus kalikan dengan ketelitiannya 0,01 mm atau sama dengan 0,14 mm. Kemudian kita jumlahkan sama seperti jangka sorong. 6,5 mm ditambah dengan 0,14 mm. Jumlahnya adalah 6,64 mm. Maka panjang atau lebar dari suatu benda yang diukur dengan menggunakan mikrometer sekrup ini adalah 6,64 mm. Kita coba untuk soal yang kedua. Pertama, kita lihat pada skala utamanya. Pada skala utama, kita lihat di sini ada angka 6, kemudian ada garis setengah. Maka, untuk skala utamanya, nilainya adalah 6,5 mm. Kemudian, kita lihat pada skala nonius. Pada skala nonius, kita lihat garis yang paling sejajar dengan garis dari skala utama adalah di angka 34. Maka, kita kalikan 34 dikali dengan ketelitiannya 0,01 mm adalah 0,34 mm. Kemudian, kita ketahui jumlahnya adalah 6,5 mm ditambah dengan 0,34 mm. Maka jumlahnya adalah 6,84 mm. Begitulah cara membaca untuk alat mikrometer sekrup. Kalian harus pastikan melihat pada skala utamanya yang terakhir sebelum bertemu dengan skala nonius. Kemudian pada skala noniusnya, kalian lihat yang sejajar dengan garis pada skala utama. Kemudian kalian jumlahkan. Jangan lupa, mikrometer sekrup ini ketelitiannya adalah 0,01 mm. Maka pada skala nonius harus dikalikan dengan 0,01 mm. Jadi begitulah cara untuk membaca jangka sorong dan mikrometer sekrup. Keduanya sama-sama memiliki skala utama dan skala nonius. Perbedaannya, skala nonius pada jangka sorong itu ada pada rahang bawah yang bisa digeser. Atau disebut juga skala geser, rahang geser. Pada mikrometer sekrup, kita gunakannya pada skala nonius adalah skala putar. Karena di bagian sini, itu pada alat aslinya bisa diputar. Untuk cara membacanya sama. Kita lihat pada skala utamanya terlebih dahulu, yang paling dekat dengan garis pada skala nonius. Pada jangka sorong, kalian lihat pada sebelum angka 0 pada skala nonius. Kemudian, jangan lupa untuk pada skala noniusnya, antara jangka sorong dan mikrometer sekrup itu dikalikan dengan ketelitiannya. Kalau jangka sorong itu 0,01 cm, pada mikrometer sekrup itu 0,01 mm. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. See you on the next video. Bye-bye guys.